Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang penemuan televisi serta manfaatnya di dalam kehidupan kita, saat ini kita akan membahas mengenai perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Computare dalam bahasa Yunani artinya adalah yaitu menggabungkan, dan putare yang artinya memikirkan perhitungan. Di dalam bahasa Inggris yaitu compute yang akhirnya artinya adalah menghitung. Dalam perkembangannya, komputer itu pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, seorang matematikawan dari Inggris tahun 1791 sampai 1871. Ia adalah orang yang pertama kali menemukan komputer. Komputer generasi pertama yaitu sekitar tahun 1946 sampai 1959. Pada generasi pertama ini, komputer menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum yang digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama ini sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Contohnya yang di sini adalah UNIVAC, yang kedua adalah ENIAC, di mana komponen-komponen yang ada masih sangat besar, sehingga memakan tempat juga untuk mengoperasikan satu unit komputer. Generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1965. Pada perkembangan generasi kedua ini, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Adapun keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya adalah COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Contohnya pada IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Di sini dicontohkan adalah Atlas. Yang kedua adalah IBM 650. Generasi ketiga yaitu tahun 1965 sampai 1971. Di periode ini, sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ini, ya. Selama metode ini, mouse dan keyboard juga mulai diperkenalkan. Jadi, sudah ada penambahan alat, yaitu mouse dan keyboard. Kemudian dari perangkatnya juga sudah lebih kecil dibanding dengan generasi sebelumnya. Berikut adalah contoh dari IBM 370. Contoh yang kedua adalah dari ICL 2900. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Yang keempat, generasi keempat itu tahun 1971 sampai dengan sekarang.
Pada periode ini mulai diperkenalkan prosesor mikro. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama bernama Intel. 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Contohnya di sini adalah IBM 4341 dan Apple II. Generasi kelima sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi dengan pengenalan suara. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Bagi kehidupan kita ya. Yang pertama, manfaat komputer itu memudahkan pekerjaan. Sehingga pekerjaan kita lebih cepat selesai, misalnya untuk membuat dokumen, untuk menghitung gaji, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pengendali atau controlling. Pada instansi besar, misalnya perhotelan, pabrik, rumah sakit, pengendalian berbagai alat dapat dilakukan melalui komputer. Misalnya, dengan mengoperasikan eskalator menggunakan komputer, kemudian mengatur kamera CCTV, pengendali lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai alat hiburan. Fasilitas yang terdapat dalam komputer dapat dijadikan menjadi alat hiburan, contohnya memutar lagu, menonton film, atau bermain games. Yang keempat, komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi. Ketika kita berada jauh dengan orang yang akan kita ajak berkomunikasi, kita dapat menggunakan webcam atau dapat mengirimkan email kepada mereka. Namun begitu, komputer juga mempunyai beberapa dampak. Yang pertama akan kita bahas adalah dampak komputer dalam bidang pendidikan. Dampak dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai dampak positifnya. 1. Memudahkan guru dan karyawan sekolah memproses nilai kehadiran siswa, pembayaran sekolah, pembuatan jadwal, dan lain sebagainya. Yang kedua, memudahkan siswa mengerjakan tugas, menambah wawasan dan pengetahuan. Misalnya, kita perlu membuat tugas menggunakan komputer, atau mungkin kita harus membuat grafik, kita dapat memakai komputer, atau mungkin kita akan mencari referensi, kita dapat browsing. Yang ketiga, inovasi pembelajaran semakin berkembang. Yang keempat, informasi yang dibutuhkan lebih mudah dan cepat diakses. Namun, ada dampak negatifnya pula. Yang pertama, memudahkan terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Yang dimaksud di sini adalah semakin mudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudah mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Contohnya, ketika kita akan membuat makalah, kita hanya mendownload atau mengcopy
makalah yang sudah ada di internet. Padahal itu bukan punya kita ya. Tentunya kalau kita menjiplak itu berarti punya orang lain. Atau mungkin kita disuruh membuat puisi. Karena sudah kekurangan ide, akhirnya buka laptop, buka komputer, kemudian nyari-nyari, browsing. Nah, ketemu puisi yang diinginkan. Padahal itu bukan punya kita, bukan ciptaan kita, tetapi kita browsing, kemudian kita download, kita kumpulkan ke sekolah untuk dinilai. Atau mungkin kita upload lagi. Itu berarti kita sudah melakukan plagiatis atau mencontek, menjiplak punya orang lain. Yang kedua, kekerasan pada anak akibat mengkonsumsi games kekerasan. Games yang berbau kekerasan atau mungkin siaran-siaran film yang mengandung kekerasan itu akan memberikan sugesti kepada anak-anak yang memang sudah sangat tergantung atau yang sudah sangat ikut terbawa perasaan dengan apa yang dia tonton. Sehingga kekerasan yang dia lihat itu dia terapkan di dalam kehidupan nyata. Maka ada muncul beberapa kejadian pembulian dan lain sebagainya. Yang ketiga, munculnya kecanduan dan memicu kemalasan anak untuk menulis, menggambar, dan bersosialisasi. Karena kecanduan berarti ketika kita sudah menikmati tayangan yang ada, ketika sudah menikmati betapa asiknya bermain game di komputer misalnya, kita akan jadi malas untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kita akan malas untuk bermain dengan teman-teman kita. Kita akan malas untuk nulis. Daripada nulis, ngapain nulis? Hari gini kok nulis? Ketik aja, misalnya begitu. Kita akan malas menggambar, karena apa? Dari komputer aja kita udah bisa bikin gambar, sehingga kita malas untuk menggambar dengan tangan kita. Ya, itu adalah beberapa dampak negatifnya. Dampak negatif pada bidang industri. Ternyata ada dampak negatifnya juga ya, negatif dan positif tentunya. Kita bicara untuk dampak positifnya dulu. Yang pertama, proses produksi menjadi lebih cepat. Dengan menggunakan teknologi komputer, proses produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan dikerjakan secara manual. Yang kedua, produktivitas meningkat. Mesin-mesin berteknologi komputer mampu memproduksi barang dengan kualitas yang banyak sekaligus. 3. Mengurangi resiko kerja. Keselamatan para pekerja pabrik itu akan meningkat karena pekerjaan yang berisiko berat dilakukan dengan robot atau alat. Yang keempat, mengurangi kesalahan. Dengan menggunakan komputer, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi selama proses produksi karena ketepatan komputer. Namun, ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, mengurangi kesempatan kerja. Karena semua tugas manusia sudah digantikan oleh mesin-mesin dan aplikasi komputer, maka perusahaan akan sedikit memerlukan karyawan. Yang kedua, biaya perawatan mesin relatif mahal. Karena pemeliharaan mesin ataupun robot dalam bidang industri itu tidaklah murah. Butuh perawatan, servis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengontrol alat-alat dengan teknologi canggih. Jadi ketika sebuah perusahaan sudah dapat menerapkan teknologi yang canggih pada perusahaannya, maka harus pula diimbangi dengan mencari sumber daya alam atau tenaga kerja yang dapat mengoperasikan alat-alat canggih tersebut. Yang keempat, pemborosan energi baik listrik maupun bahan bakar. Ya, karena mesin itu membutuhkan energi
baik listrik ataupun bahan bakar, untuk dapat bekerja. Dampak komputer dalam bidang kesehatan, yaitu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama adalah dampak positifnya. Ditemukannya mikroskop, sinar X, antibiotik, obat-obat bius, kemudian transplantasi, kemudian vaksin. Yang kedua, ditemukannya alat-alat pengganti organ tubuh manusia yang telah rusak. Yang ketiga, ditemukannya keahlian dalam bidang operasi plastik. 4. Ditemukannya tata menu makanan setiap hari. Yang kelima, ditemukannya peralatan untuk mengolah sampah, sehingga limbah sampah saat ini tidak berbahaya lagi bagi alam, bagi lingkungan. Namun ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, radiasi monitor. Karena terlalu sering memfokuskan bola mata ke layar monitor, tampilan layar monitor yang terlalu terang misalnya, atau mungkin karena warna-warna yang panas, contohnya merah, kuning, ungu, orange, itu akan lebih mempercepat kelelahan pada mata. Yang kedua, terganggunya syaraf. Apabila menggunakan printer dengan sistem dot metrik, maka ini akan dapat mengakibatkan kelelahan maupun rasa nyeri pada telinga. Karena printer dengan sistem dot metrik ini memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Namun saat ini sudah ditemukan beberapa printer yang menggunakan contohnya BlueJet. Itu kebisingannya lebih rendah daripada dot metrik. Ada lagi yang lebih rendah, yaitu laser printer ya. Jadi kita tinggal memilih saja. Kemudian yang ketiga adalah repetitive strain injury atau RSI. RSI merupakan sebuah terminologi yang mengacu pada beberapa variasi keluhan kerangka otot. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Intinya adalah komputer itu diciptakan bukan untuk membuat hal yang buruk, tetapi untuk membantu manusia memudahkan pekerjaan di segala bidang. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.